Alhamdulillah teman-teman, akhirnya jadi juga nih project 4x4 paling merakyatnya. Jadi kayak gue bilang teman-teman, Jimny generasi kedua atau Katana ini adalah kendaraan yang paling cocok untuk kita mulai main 4x4 dan mulai belajar off-road. Dan di hari ini, setelah udah selesai pengerjaannya, kita akan coba ngebahas lagi satu-satu, kita akan merangkum sampai menjadi seperti ini. Pertama, kita akan ngebahas untuk basic kendaraannya dulu teman-teman. Buat basic kendaraannya, pilihannya antara pertama, kita ngambil Jimny yang emang asli 4x4 atau ngambil Katana yang dia basicnya ini 4x2. Semuanya ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jimny 4x4, dia range-nya di tahun 80-an dan dia masih asli buatan Jepang. Sementara kalau yang Katana, dia itu range tahunnya dari tahun 80-an juga sampai ke 2005-2006, tapi dia basicnya 4x2. Kalau disuruh pilih antara kedua tersebut, gue akan lebih memilih ngambilnya dari Suzuki Katana. Walaupun pakai 2, itu nggak masalah, karena nantinya kita bisa ngubah jadi 4x4 dengan ngebeliin gardan depan dan perangkat lainnya. Kalau ditanya juga, kenapa nggak ambil yang udah 4x4 aja biar nggak repot? Bisa juga, kayak gue bilang, soalnya kembali lagi ke pilihan teman-teman. Tapi kalau kita ngomongin dari Katana ini, yang menjadi kelebihan gue suka, rata-rata mesinnya lebih seger, bodinya lebih seger, terus buat kabel-kabelnya dan bagian lainnya itu juga lebih seger karena tahunnya yang relatif lebih muda teman-teman. Jadi kita bisa ngedapetin overallnya lebih seger, habis itu kita kasihin 4x4 ketimbang ambil Jimny yang emang udah 4x4 tapi banyak PR-nya ya biasanya ya, kecuali ngambil yang emang udah rapi, udah jadi gitu, kayak misalnya ngebenerin yang kropos-kropos segala macem. Mesinnya juga mungkin kondisinya kalau yang tahun 80-an udah nggak seger yang tahun 90-an atau yang 2000 ya pastinya ya. Jadi kembali lagi ke pilihan teman-teman, tapi gua ngambil ya dari Katana di tahun 95 variannya yang GX. Harganya kurang lebih ya rata-rata bisa di 50 jutaan. Tapi ngomongin harga, jangan lupa teman-teman, ini harga juga bisa bervariasi. Jadi ini sebagai patokan aja, oke? Nah terus teman-teman, setelah kita udah punya basic kendaraannya, yaitu kayak gue ini misalnya Katana GX95, berikutnya, dan ini yang wajib dilakukan adalah nyegerin bagian-bagian dari kendaraan ini. Misalnya untuk mesin, untuk terus di bagian kabel-kabel misalnya. Tapi secara utamanya, yang gue saranin untuk dicek dan disehatin itu yang paling penting adalah untuk pendinginannya. Pendinginan, kemudian juga untuk pengapiannya, dan juga beberapa bagian lain. Misalnya kalau di sini untuk karburatornya, terus juga untuk mounting-mountingnya, dan pastiin juga teman-teman, kalau kita ngomongin baru ngedapetin mesin ya, terutama kayak mesin Jimny gini, biasanya ada beberapa hal yang langsung gue ganti, kayak misalnya timing beltnya. Biayanya kurang lebih untuk nyehatin lagi, nyegerin lagi, itu gue di sekitar 5 jutaan. Tapi bisa beda-beda setiap kendaraan, ya range-nya mungkin di sekitar 2 jutaan sampai ke 5 jutaan. Jadi itu dia, tahap pertama dibikin sehat dulu untuk bagian mesin, dan oh ya kalau kaki-kaki sih biasanya sekalian nanti kita upgrade ke 4x4. Yang berikutnya yang kita lakukan adalah membuat si Katana ini jadi 4x4. Jadi tadi habis kita udah dapat basic mobilnya, habis gitu udah kita sehatin, berikutnya ya kita ubah jadi 4x4. Tapi sekaligus juga teman-teman, di satu sisi untuk urusan kaki-kaki, kita sekaligus juga ngeganti si suspensinya, sekaligus juga untuk ninggiin. Jadi yang kita incer dari ngeganti suspensi itu adalah untuk membuatnya lebih tinggi, dan yang berikutnya adalah membuatnya bisa lebih empuk. Tapi jangan lupa, empuknya di sini jangan dipukul rata kayak mobil-mobil modern ya, apalagi yang udah pakai per keong. Ya empuk buat ukuran Jimny generasi kedua. Nah, jadi untuk gardannya itu biasanya satu set di sekitaran 12,5 juta. Tapi balik lagi harganya bisa berbeda-beda. Cuma yang gue dapat ini harganya di 12,5 juta. Nah, kelengkapannya teman-teman mungkin dari sebelumnya. Jadi selain bonggol gardan depan, terus juga kita ngedapetin untuk kopelnya, terus juga untuk transfer case-nya, berikut juga dengan shifternya, dan beberapa bagian-bagian kecil lainnya. Nah teman-teman, kalau kita ngeganti gardan depan menjadi 4x4,
kita maka akan membutuhkan juga yang namanya final gear. Kalau misalnya kita mau ganti ke 4x4, saran gue sekaligus aja kita ngeganti final gearnya. Karena final gear buat di mobil Jimny yang mesinnya kurang atau setidaknya pas-pasan, itu akan menjadi sangat penting. Jadi buat ngoptimalin tenaga di Jimny, itu bukan kita dari istilahnya ngebikin si mesinnya itu lebih balap lagi, lebih racing, tapi yang paling utama justru si rasio giginya ya, yang harus dioptimalin. Kalau kayak gua, ini gua pakainya final gear yang 943. Tapi teman-teman bisa juga pakai yang lebih low, misalnya 841 atau 843. Khusus buat yang kalian lebih pengen fokus di off-roadnya. Jadi kalau final gear itu makin tinggi, dia untuk off-roadnya semakin low, semakin padat berisi tenaganya. Tapi kalau ngomongin di jalan raya, di jalan tol, itu akan makin tekor alias nggak bisa ngebut. Tapi kalau kita pakai final gear yang rendah, yang angkanya lebih kecil, itu kurang lebih enak di jalan rayanya ya, bisa ngebut, tapi pas off-roadnya tenaganya kayak kurang padat. Ya, jadi itu dia teman-teman. Gardan, final gear, dan juga suspensinya. Kita akan ngobrolin suspensi lagi ya, dari samping yuk. Jadi suspensi teman-teman, konsepnya itu adalah kita ngebikin mobilnya itu lebih tinggi, dan juga untuk memperbaiki tingkat kekerasannya ya, biar agak mendingan. Nah, pada intinya, kalau untuk suspensi ini kita akan ganti untuk per daunnya itu yang lebih panjang. Dengan lebih panjang, dia maka tingkat keempukannya juga akan lebih optimal. Selain itu, untuk travelnya atau untuk mainnya, molor ke bawah atau naik ke atasnya juga lebih optimal teman-teman. Kebetulan yang gue pakai adalah suspensi lift kit dari Exitos. Jadi kalau misalnya untuk suspensinya ini kurang lebih full set semua, per daunnya. Terus juga kita dapat untuk antingnya dan juga untuk bracket hangernya yang baru. Terus juga sekaligus juga untuk shocknya, gua itu pakai shock Kayaba yang hitam, itu gas, kurang lebih di 10 jutaan teman-teman. Jadi setelah kita pakai lift kit ini, itu naiknya kurang lebih sekitar 5 cm atau 2 inch. Dan itu adalah menurut gua tinggi yang optimal untuk kita mulai main off-road. Terutama off-road yang masih ringan ya, karena kita akan menggunakan ban juga yang nggak terlalu besar. Nah berikutnya, jadi kita akan pindah ke ban. Untuk ban, rekomendasi gue adalah paling maksimal banget di 31 inch. Mau itu yang MT atau yang ekstrim. Tapi teman-teman mesti nyesuaiin juga, kalau misalnya kita pakai yang ekstrim, kita buat dipakai di aspalnya udah pasti akan lebih berisik, lebih licin, dan lebih cepat habis. Tapi buat teman-teman yang masih juga pakai buat harian, masih pengen enak di aspalnya, pakai yang jenis seperti ini, yaitu untuk yang MT. Ukurannya walaupun gue bilang rekomennya itu maksimal di 31, tapi gue pakai ukuran 30. Lebih jelasnya 39,5. Itu udah pas menurut gue untuk kita pakai lift kit yang kurang lebih naiknya 5 cm ini, dan dengan final gear 843. Itu rasionya udah cukup enak buat kita pakai off-road, tapi hariannya tetap masih bisa lumayan ngebut. Berikutnya kita ngebahas untuk velg. Velg kembali lagi ke selera juga. Jadi mau teman-teman pakai velg yang, yaudah buat velg gue pengen agak lebih mahalan deh, soalnya gue pengen tampilannya bener-bener kayak nggak ada yang nyamain, yaitu silahkan aja. Tapi velg yang gue rekomendasiin tetap kita pakai velgnya itu kalau lebih buat yang main-main, yang lebih kayak bandel, kita pakai velg besi. Tapi biasanya velg besi itu kurang stylish. Jadi kalau mau lebih ngedepanin gayanya, kita bisa pakai velg-velg yang alloy yang aluminium, karena desainnya juga lebih bervariatif juga. Yang pasti kalau ukurannya ya 15 aja udah cukup sih. Kalau mau yang 16 mungkin lebih ke velg-velg yang gayanya JDM ya teman-teman. Sementara kalau bagian dalamnya teman-teman, kayak teman-teman lihat di video-video sebelumnya, sebenarnya nggak terlalu ada hal yang gua sentuh ya. Yang penting gua kondisinya bersih, itu aja. Karena kalau interior ini lebih menyangkut ke selera pribadi juga teman-teman. Misalnya kita mau joknya kita bungkus ulang, atau kita ganti jok yang menurut kita emang lebih nyaman, itu terserah kita. Atau kita mau ngelengkapin bagian-bagian dalam, kayak misalnya bagian-bagian yang kurang untuk di dashboardnya, atau mungkin kayak kita ngeganti shift knob-nya segala macam disegerin, atau pedalnya, karet-karet semuanya,
itu adalah pribadi masing-masing yang menentukan ya. Jadi gue yang penting simple dan bersih aja bagian dalam. Oke teman-teman, alhamdulillah jadi sekian dulu untuk rangkuman dari project 4x4 paling merakyatnya. Gue sedikit lagi akan ngulas apa aja yang diubah. Jadi pertama kita cari kendaraannya dulu, dan gue ambil Katana GX tahun 95 yang value-nya sekitaran 50 juta. Lalu gue melakukan beberapa reparasi, kebanyakan di bagian mesin, kayak pendinginan, pengapian, dan lain-lain, itu kira-kira di sekitar 5 jutaan. Berikutnya kita mengganti 4x4, jadi pasang gardan depan. Untuk gardan itu juga dengan final gear-nya sekitar 17.500.000. Terus berikutnya kita mengganti bannya ini ukurannya 39,5. Bukan masalah ukurannya, tapi adalah jenisnya, yaitu MT yang gua rekomendasi, dan untuk 4 buah ban kurang lebih di 4 jutaan. Oh iya, dan pastinya adalah untuk bagian suspensi, di mana suspensinya ini diganti pernya yang lebih panjang, dan juga dia menggunakan anting yang lebih panjang dengan anting sekitaran 12 cm. Untuk kayak kakinya ini plus shock breaker kayak banyak itu di sekitaran 10 jutaan. Nah, itu semua masih belum termasuk ama untuk ongkos bengkelnya. Tapi overall untuk ngebangun seperti ini kalian bisa kurang lebih total menghabiskan uang di sekitar 90 jutaan. Dibilang mahal juga pastinya akan relatif, ada yang bilang mahal, ada yang enggak. Tapi menurut gua, apa yang menempel di sini itu adalah rekomendasi untuk orang bisa mulai main off-road. Off-roadnya yang ringan ya pastinya ya. Dan kalau ditanya, apa harus segitunya? Apa nggak bisa lebih murah? Bisa, pastinya bisa di bawah 90 juta. Bahkan bisa banget jauh di bawah itu. Tapi standarisasi yang gue buat adalah standarisasi yang menurut gua layak atau proper. Jadi mungkin kita akan bisa off-road bareng sama yang mobilnya lebih asal-asalan ngebangunnya, tapi begitu kita pakai, yang satu bisa main sampai besok, yang satu lagi dikit-dikit rusak ke bengkel lagi, akhirnya habisnya jauh di atas yang satunya lagi yang emang dari awal disiapin secara proper. Oke, semoga bisa bermanfaat teman-teman, dan terima kasih yang udah pada nonton rangkaian video 4x4 paling merakyat ini, semoga bisa bermanfaat. Dan berikutnya kita pastinya akan testing buat off-road. Tapi gue akan ada beberapa hal yang gue akan modif karena pilihan gue pribadi. Sebenarnya udah ada yang menempel di sini, kayak misalnya gue ganti header dan knalpot, terus juga gue ganti untuk grillnya, dan beberapa bagian lain kayak misalnya velg. Ini urusan pribadi, tapi masih ada lagi beberapa lagi, jadi tunggu aja untuk kelanjutannya ya. Terima kasih, sehat-sehat buat kalian semua. Oke, dadah, assalamualaikum.